Mari sembahyang. Dia namanya Sia. Kami sembah Yesus. Angkat suara menyerahkan Tuhan. Mujizat terjadi. Pekerjaan besar terjadi di tempat ini. Haleluya. Mujizat kesembuhan mengalir. Mujizat keuangan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kelimpahan kemakmuran, mujizat, perkenanan Tuhan terjadi di tempat ini. Yang kekurangan akan dicukupkan, kelimpahan terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Buka setiap pintu-pintu tingkap langit bagi anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang menjadi sumber kami. Kami bersyukur kami menyembah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Dan izinkan kami saat ini, jemaatmu di tempat ini, kami membuka hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat pelayanannya. Dengar-dengar sudah ada pembicara yang jatuh, jadi saya agak mundur. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman alumni kita selisih 1 tahun. Ya, angkatan 86 toh. Saya lahir 85. Tuwek berarti. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Musa. Saya biasanya kalau saudara pergi ke kota Caruban, dekatnya Madiun, itu cari aja toko banjir rezeki. Nah, sudah. Itu siapapun tahu semua, sudah. Pak Musa banjir rezeki, itu sudah tahu. Jadi orang-orang saya sana familiar sekali dengan nama tokonya daripada orangnya. Jadi kalau jemaat saya biasanya ibadah di tempat kami, biasanya manggilnya Pak Banjir. Ya, orang-orang di daerah itu kan biasanya begitu toh. Wes angel-angel jenenge toko banjir rezeki ya sudah Pak Banjir yang punya, sudah. Ya toh, Pak Broto dan Bu Broto. Ini kan yang punya banjir rezeki Pak Banjir. Nah, gratis. Loh kok tahu, Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dikaruniai satu istri yang luar biasa sama dengan Bu Gembala. Tadi saya kaget, guru dan kepala sekolah ya, Bu ya. Wih, tapi kok wajahnya sama dengan muridnya? Ini antara muridnya yang kecepatan atau ibunya yang lambat tua? Ya, itu tepuk tangan buat Tuhan ya. Biasanya orang yang ditanam di pelataran Bait Allah tuh tambah gemuk, seger, berbuah. Ya, makanya sering ke gereja biar enggak tua. Ya toh, kalau sering ke Singapura mesti tua. Kenapa? Pulang tagihan kartu kredit cardnya banyak. Pengalaman ya. Jadi saya dikaruniai juga satu istri dan satu anak ya. Saya puji Tuhan karena waktu saya punya istri ini, jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku minta istri yang benar. Dan ternyata Tuhan jawab istri yang benar ya, yang nggak pernah salah, yang salah saya terus. Terus bener ya pokoknya ya, betul ya Om ya. Ya. Pokoknya apa dia salah tetap jadinya yang salah saya, dia bener ya. Terus yang kedua, saya juga minta Tuhan, aku minta istri yang bukan pengangguran, yang pinter cari uang. Dan ternyata dia pinter cari uang, luar biasa, mendukung suami, ya toh. Uang tak delik neng dia mesti ketemon. Dia pinter nyari duit tuh, oh ini duitnya siapa? Ini duitnya, waduh ketemon ya sudah. Ya, tidak apa-apa. Akhirnya kita jadi suami yang bener. Karena apa? Karena punya istri yang lebih bener. Terus pokoknya salah, minta maaf terus ya.
Ya Pak ya, pokoknya istri kalau marah jangan dilawan. Ya, karena sekuat-kuatnya singa tetap kalah sama singa betina. Cakar pisan manut. Oke, mari kita buka ayat terakhir aja ya langsung ya, biar cepet ya. Seneng kan ayat terakhir? Oke. Yo, jemaat itu kalau sudah ayat terakhir tuh langsung bungah gitu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka ayat terakhir di Kejadian 7 ayat 1. Oke, bisa ditampilkan Kejadian 7 ayat 1. Ini cerita tentang Nuh. Kita akan belajar karena ketika tadi saya membaca tema, ya terima kasih Pak. Ketika membaca tema yang di situ saya kaget tentang pekerjaan yang besar. Karena ini saya sudah persiapkan 4 hari yang lalu, jadi kita akan baca sama-sama Kejadian 7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat apa? Benar loh, bener kan? Istri yang bener. Ya, bapak-bapak yang bawa istri angkat tangan. Ditoleh istrinya, kamu bener. Aku yang salah terus ya. Yang bener wah mulai geger ya. Geger besar ini habis ini Pak Tony konseling pernikahan. Oke. Kulihat benar di hadapanku kata Tuhan, dan di antara orang zaman ini. Jadi Nuh itu benar bukan cuma di hadapan Tuhan loh. Di hadapan semua manusia hari itu dia benar. Ayat 2. Dari segala binatang, ini kok tadi saya diingatkan Tuhan. Saya enggak ngerti. Saya melihat seperti ada tagihan yang disobek-sobek. Saya enggak ngerti apa sudah ada yang punya utang, saya enggak ngerti. Ini tiba-tiba muncul, jadi ada tagihan yang disobek Tuhan. Saya percaya engkau punya utang akan lunas hari ini. Amin. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ayat 5 kita loncat. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 9 loncat lagi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Bapak Ibu sekalian, ini cerita sekolah minggu. Kita dengar bagaimana Nuh bikin bahtera di saat tidak ada musim hujan. Dia taat. Nuh akhirnya melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kita coba belajar ayat yang pertama tadi. Firman Tuhan berkata bahwa Nuh itu kulihat benar di hadapanku, kata Tuhan, di antara orang sejaman ini. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang ngomong yang penting sukses Pak, yang penting punya uang Pak. Saya ini ngonselingi orang dari yang miskin sampai yang kaya. Problemnya cuma satu. Apa? Uang. Betul tadi yang dikatakan Bu Gembala. Betul enggak? Uang itu, tapi saya percaya uang itu bukan masalah. Amin. Yang masalah adalah kalau enggak pegang uang. Nah itu. Ya bener ya bener juga ya. Ya bener kok bingung, saudara kok bingung. Ya bener toh? Uang itu bukan masalah. Yang masalah itu kalau enggak pegang uang. Nah itu kantong kering, betul ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekarang ketika ada orang yang istilahnya konseling, ya toh, biasanya dia tanya-tanya, aku ini susah diberkati, gitu katanya. Nggak punya uang, susah. Banyak orang hari-hari ini mengeluh kayak begitu. Tokonya sepi, kerjaannya sepi, semuanya sepi. Banyak di antara kita juga sama. Lalu saya ditanya orang, sebetulnya resepnya orang hidup itu apa sih Pak? Ada 2, saya bilang. Yang pertama adalah bernapas. Katakan bernapas. Ayo coba, napas semua. Nah, hidup toh. Tapi yang kedua, harus pegang uang. Kenapa Pak? Kalau enggak pegang uang, jadi sesek. Senin, Kemis lah itu orang yang enggak punya uang biasanya. Ya toh, jadi sesek gitu. Jadi dua-duanya harus seimbang, rohani juga, jasmani juga. Makanya saya tidak percaya anak Tuhan itu tidak diberkati Tuhan, mesti diberkati Tuhan. Amin. Supaya seperti Bu Gembala tadi ngomong, jadi berkat bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ada orang yang mengatakan yang penting sukses. Tidak juga.
Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara harus hidup sukses, tapi harus hidup benar. Orang sukses belum tentu benar, tapi orang benar mesti menghasilkan kesuksesan. Dulu saya juga begitu mikir, saya kan pelayanan, saya kan bisnis. Ini mungkin bisnis semua. Saya bisnismen tapi pelayanan. Ya toh, sampai akhirnya suatu ketika Tuhan bicara, habis ini kamu akan khotbah kemana-mana. Saya sampai dengar itu saya kaget waktu di toko, lalu saya ngomong sama istri saya, yang bari iki aku khotbah ning ndi. Oh, dia enggak percaya, sing kenal kowe iki lho sapa. Oh iya bener juga ya, sing kenal aku ya cuman langganan tok ya. Kan bukan gereja. Tiba-tiba enggak nyampe 1 minggu, tiba-tiba undangan masuk semua. Undangan masuk semua. Lalu saya pelayanan kemana-mana. Sampai akhirnya hari Minggu itu bisa melayani 4 tempat. Bukan 4 ibadah loh, 4 tempat. Jadi 2 di Jawa Tengah, habis Semarang, Solo, sorenya itu ke Jawa Timur, Jombang, Surabaya. Itu kayak begitu terus. Jadi hampir tiap minggu enggak pernah ke rumah. Sampai akhirnya ada suara yang tiba-tiba, ya orang yang sirik lah. Dia ngomong, pelayanan terus, anakmu sing ngopeni sapa? Gak ngopeni anak. Pernah denger itu ya? Biasanya kan begitu ya. Pelayanan terus, gaji gembala terus, anakmu mangan apa? Ya mangan sego, emang mangan watu. Ya toh? Sampai akhirnya saya mikir, iya benar juga ya, mungkin. Tapi tiba-tiba Tuhan buktikan satu hal. Anak saya itu dari PAUD, TK, SD sekarang sudah kelas 4. Setiap awal ajaran baru, istri saya selalu ada yang telepon. Si Abisak itu sekolah di mana? Oh di sini. Oh iya, makasih Pak. Kopinya enggak ada Pak. Nah, dia tanya, sekolahnya di mana? Bayarnya berapa tuh tiap bulannya? Sekian. Pas gini aja, setahun tak bayari. Duh. Tepuk tangan buat dia. Saya mikir, aku kan pengusaha tuh. Pengusaha itu kan kesannya kan kita yang memberi, bener ya? Nah, itu sombong. Pengusaha sombong. Emang saudara bisa hari ini jualan laku langsung? Nggak bisa kalau enggak tanpa Tuhan. Saya pun juga bilang, loh enggak usah. Aku seenek gang doan kerjaan ngapain? Loh, enggak. Tiba-tiba saya ditegur Tuhan, kurang ajar. Loh, ya wis. Terima duit memel katanya. Ya sudah, oke saya terima. Dibayari 1 tahun Pak. Itu PAUD. Lalu naik TK. TK tanya lagi, ada orang lagi. Itu sekolah di mana? Oh di TK Bahtera. Berapa itu? Masuknya berapa? Terus uang bulanannya sekian. Ditutup lagi. Waduh. Saya mikir gini, wah ngandek ini. Ya toh. Ini sumur lubang buaya apa sumur Yakub ya toh. Lah nek sumur lubang buaya kan mandek ya toh. Ah enggak lah sumur Yakub. Ya toh, enggak ada habis-habisnya toh. Begitu masuk SD, ya saya kan akhirnya nunggu-nunggu toh, ada yang transfer enggak? Ada. Loh, Abi kelas berapa sekarang? Nah, aku seneng kalau ditanyai anakku terus. Mesti transfer gitu ya. Tanya lagi, wah ini kelas berapa? Oh sekian. Loh, sekolah di mana? Di SDK Santo Bernardus Katolik. Oh iya, mahal loh. Oh iya mahal, saya bilang gitu. Mahal tuh maksudnya siapa tahu ada lebihnya gitu loh. Nek transfer lagi beneran. Berapa? Ya tiap bulan 150. Oh, murah ya? Oh ya murah. Mau ngomong 300 ya. Terus akhirnya betul. Ya sudah, 1 tahun saya bayarin. Saya mikir, loh, katanya kalau pelayanan anaknya enggak kopen. Enggak terpelihara dengan baik. Kata siapa? Loh, itu dicukupi Tuhan. Amin. Bahkan bukan itu aja. Kemarin saya lagi iseng-iseng, anak saya tuh saking beraninya, gigi goyang dicopot sendiri. Wih, leleh. Saya mikir tiba-tiba, Pak, gigiku. Ngapain dicopot sendiri? Lalu tak lihat-lihat, waduh kok menceng-menceng, kurang ganteng nanti ya. Kayak papai nanti menceng-menceng. Akhirnya saya bawa ke dokter gigi. Ada yang telepon. Neng di bro, ke dokter gigi. Loh gigimu ngapain? Bukan anak saya. Anak saya giginya menceng-menceng. Loh ngapain? Mau tak kawati. Bukan kawat berduri loh ya. Jadi kawat gigi itu loh. Oh iya tak? Berapa itu biayanya? Nggak tahu, nanti tak kabari. Akhirnya betul ke dokter gigi, tanya-tanya 1.100.000 kawat yang non permanen. Lalu saya ingat orang itu.
Gitu. Kalau berkat, dan ditelepon. Oke? Loh, orang bisnis ya gitu toh. Habis nawari barang, orangnya kok enggak telepon, ya ditawari lagi. Tak telepon, gayanya gini. Tadi apa ya kok tanya tentang kawat gigi? Nah, gitu corone marketing kok. Loh, saya dan Pak Tony ini marketing. Marketing kayu, Pak, kita, Pak. Loh, kayu apa? Kayu salib. Soalnya khotbah terus. Akhirnya betul. Oh ya, berapa? Ya 1.100.000 ini. Oh ya wes, tak transfer dulu. Kawat untungnya diperhatikan Tuhan. Masuk yang lain tidak diperhatikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Sejak itu saya pikir ya benar, hidup benar itu lebih benar daripada hidup sukses. Yang benar yang menghasilkan kesuksesan. Makanya kalau bisnis yang benar, pajak yang benar, jangan takut. Kita pengusaha itu bayar pajak, tidak akan kurang berkatmu sudah. Saya membuktikan itu sampai hari ini. Dan beberapa waktu lalu ketika saya dapat pesan Tuhan, apa yang hilang akan kembali 2 kali lipat masuk tahun depan. Saya tiba-tiba amin. Dan itu saya buktikan berkali-kali orang datang ke toko tanya-tanya barang tidak jadi beli. Ya sudah, saya pikir ya sudah, mungkin beli di tempat lain kan, biasanya kan begitu kan. Ternyata enggak. 3 hari kemudian, ketika ada transaksi, saya tahu ada transaksi, saya tanya karyawan, ini beli apa? Beli produk ini. Loh, sopo ngirim dari mana? Di sini. Loh, ini siapa? Loh, ini loh kok orang yang tanya-tanya 3 hari lalu. Orang itu kalau itu sudah berkatmu, tidak akan kemana-mana. Tidak usah takut, orang bisnis hari-hari ini tidak usah takut, cing kendel gitu. Punya Tuhan, no. Kenapa harus takut? Kadang saya juga ngajari orang bisnis. Orang bisnis itu kalau sudah tagihannya numpuk, barangnya orang metu, ngepya, bener nggak? Yang bisnis angkat tangan. Iki so bahasa Indonesia apa aja nih? Ojo-ojo ini pengangguran semua, tidak ada kerjaan mungkin. Orang yang punya toko angkat tangan, bisnis, ya ada toh. Itu kan biasa gitu tuh, tagihannya sudah jatuh tempo, barang tidak keluar, wah didol murah ya. Kamu tidak punya iman. Saya ditegur Tuhan, kamu tidak punya iman. Anak Tuhan tidak jual murah, jual mahal. Ya toh, jadi cewek ya jangan jual murah, jual mahal. Loh bener gak? Loh kita tuh punya nilai loh. Anak Tuhan itu diberkati Tuhan untuk memberkati. Lah ngapain kamu khawatir? Kamu ngepya kan karena kamu khawatir toh. Tagihanmu tidak nutup toh. Ya karena saudara khawatir terus. Beberapa waktu lalu ada kejadian lucu. Saya ini kan mau ngadakan Natal, Tante. Tempat kita itu Natalnya tanggal 23 nanti. Dan 70% yang datang orang Muslim. Dan mereka tidak datang toh. Mereka juga ngisi acara, nari. Bahkan kita nanti tahun ini yang datang waria. Gede-gede gerang. Gede-gede datang. Kita sudah 2 tahun ini datengin mereka. Mereka senang. Ya nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu enggak apa-apa. Kenapa? Prinsip saya cuma satu, sesuai firman Tuhan. Biar segala yang bernafas. Nah, mereka kan bernafas loh. Waria kan bernafas, ya dong. Nek gak bernafas kan bahaya, ya dong. Mayat hidup. Ya mereka datang enggak apa-apa, senang. Lah kalau enggak gitu, kapan kita bisa menjangkau orang? Betul enggak? Dengan kasih Tuhan. Nah, ketika saya ngomong sama seseorang di tempat kami, panitia, ini enaknya makan apa ya? Jangan snack, biasanya snack. Kali ini datengin bakso, sak bakule. Ya. Jadi 200 porsi kita nanti beli. Begitu oke, deal pulang saya baru mikir, nah duitnya dari mana? Saya lali, duitnya dari mana? Wong kita enggak pernah minta sumbangan. Ya toh. Terus akhirnya ketika pulang itu saya ngomong sama panitia itu pagi. Dari rumahnya lalu pulang balik ke toko siang. Siang-siang tuh ada orang telepon. Kok aku ini mau nyumbang panti asuhan. Aku dari PT ini. PT-nya di Surabaya. Toko saya di Caruban, dekat Madiun. Oh, oke. Barangnya apa speknya? Dikirim. Barangnya ini. Terus saya tanya, ini dikirim kemana? Ke panti asuhan mana? Biasanya kalau orang Surabaya, PT-nya, telepon saya, berarti panti asuhannya mungkin di Caruban. Betul enggak? Logikanya loh ya. Di Caruban atau di Madiun yang dekat dari situ. Kan radiusnya cuma 30 menit. Saya kaget. Dia bilang apa? Enggak, ini ngirimnya ke Surabaya. Ini gak nyasar dah. Apa di Surabaya enggak ada toko elektronik? Gede-gede buahnya kayak begitu, betul enggak? Lo kok bisa-bisanya loh?
Customer dari Surabaya telepon ke Caruban, barangnya kon ngirim yang Surabaya kan mumet loh. Loh, kadang Tuhan itu memberkati saudara dengan orang mumet. Loh, tak percaya, beneran. Saya mikir, wah, ini tak hitung-hitung cuane so sekian tio ini bisa nutup bakso sak bakul ini. Wah, iya dong. Langsung waktu itu saya masih inget pegawai saya lagi nyuci mobil baru separuh sabun nih. Wes dan disemprot tak gawe sik mobilnya. Selak berubah pikiran gitu. Langsung saya berangkat ke Madiun cari toko yang punya cabang di Surabaya, tak kon ngirim dari sana. Akhirnya dia transfer, PT-nya transfer ACC, lalu saya transfer sisanya ke tokonya itu. Kemis sudah dikirim 2 panti asuhan besar di Surabaya. Duh, enak toh ikut Tuhan. Duh, Tuhan itu bisa cari cara untuk berkati saudara dengan cara apapun. Ya toh. Yang paling sering kita dengar kan gitu. Suatu ketika ada orang nggak bisa tidur. Tiba-tiba ingat saya. Loh, saya kan bingung. Ora iso turu eling aku. Terus dia tanya, ngobrol. Butuh apa toh? Nah, ini saya senang kalau ditanya butuh apa, dan jawab Pak Tony, jo kesuwen. Bahaya, ini sampai kita basa-basi bahaya Pak Tony. Gak cepet-cepet gak transfer ya toh. Dia tanya-tanya, ini pengusaha juga. Kowe butuh apa toh? Saya ingat. Butuh kursi, saya bilang gitu. Kursi ini kurang akeh. Butuh 300 kursi. Loh, jemaatmu piro? 50. Lah kok akeh men? Iya, sing gak ketok akeh. Yo tak imani ya toh. Kursi kok. Transfer dia. Tak kirim separuh dulu. Beliau nanti sisanya nek wis datang tak transfer lagi. 300 kursi. Ngerti enggak? Jadi kadang tuh Tuhan itu memberkati saya dengan orang mumet, customer mumet itu. Sing gak ngerti iki tokone ning ndi tiba-tiba kok nyasare di tempat saudara. Jadi saya enggak percaya ada orang ngomong, "Kamu tuh loh, buka toko kok di Caruban. Customermu loh petani. Petani itu loh panennya cuma 3 bulan sekali." Betul enggak? Apa yo tiap hari beli TV, beli kulkas, beli mesin cuci. Nah, biasanya kan omongan gitu kan. Saya bilang, sampai hari ini tiap hari orang cari mesin cuci. Ayo, iya. Tiap hari cari TV. Tiap hari beli kulkas. Ayo coba. Tuhan itu kalau memberkati saudara, caranya macam-macam. Jangan pernah batasi Tuhan. Yang penting hidupmu bener. Yang percaya katakan amin. Yang panjang di mana? Oke, masih oke. Oke, yang kedua. Poin yang kedua. Alkitab berkata, ayat 2. Tuhan memberi perintah kepada Nuh apa? Segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan, betina, dan segala macam. Ayat 2 ini berbicara tugas yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Saudara, kalau saudara baca ini saja, saya sudah pusing. Bagaimana saudara mengambil semut cowok dan perempuan? Nah, bingung toh? Ini loh. Terus lalu keong itu yang cowok dan yang cewek cirine piye? Ngomong sampai sekarang ya aku nggak ngerti cowok atau cewek. Tapi ini tugas yang diberikan Tuhan. Kelihatannya mustahil. Tuhan itu kalau memberi perintah kepada kita, kadang itu mustahil. Amin. Kasih tahu kanan kiri, mustahil. Bagaimana cara Nuh bisa mengumpulkan binatang yang seperti itu? Itu perintahnya dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang terpenting, ayat yang kelima tadi. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tidak komplain, dia tidak banyak tanya, dia tidak banyak protes, dia tidak banyak diskusi dengan Tuhan, dia lakukan. Bisnis bicara apa? Kecepatan. Bisnis bicara kreativitas. Tapi Alkitab berkata, yang cepat belum tentu menang. Yang kuat belum tentu dapat roti katanya. Tapi masa dan waktu itu Tuhan yang memberikan keberuntungan itu pada Tuhan. Jadi kita pinter modal besar kalahnya dengan beruntung. Kasih tahu kanan kirimu, kamu orang beruntung. Beruntung. Amin. Tapi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Lihat, bersama Yesus melakukan pekerjaan yang besar. Dia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk Nuh kerjakan tanpa banyak tanya. Kekristenan itu gampang. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Saya juga sama. Suatu ketika saya tes, Tuhan ngajari saya satu hal. Kalau kamu kulaan barang, tanya Tuhan. Duh,
Ini ilmu baru buat para pebisnis. Kulaan barang harus tanya Tuhan. Jangan cari yang lebih murah. Biasanya secara dunia kita ini kalau kulaan barang cari yang harga miring. Nah, akhirnya jomplang tau tokonya. Miring kok. Akhirnya betul, suatu ketika ada sales datang nemoni pegawai saya yang bagian kulaan itu. Dia lapor sama saya. Ini ada sales baru, mereknya ini, ya, barangnya ini harganya selisih 50.000 per unit. Banyak loh. Saya bilang, loh kenapa enggak ngambil ke sales yang lama? Loh enggak kok, ini lebih murah ini. Mesti cuane luwih akeh, dodolnya lebih gampang. Bener enggak? Apalagi persaingan sekarang kan lawan kita internet segala macam kan. Akhirnya saya tahu, saya tanya Tuhan, diajari Tuhan, melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Jangan ngambil itu, ngambil yang lama, lebih mahal. Saya bilang sama pegawai saya, Har, kowe njukuk aku tak njukuk sing lawas. Ayo kita tanding. Tak tantang gitu. Dia ngambil 10 unit dari barang yang lebih murah 50.000. Saya ngambil dari customer yang harganya apa? Lebih mahal 50.000. Seminggu dijual, punya saya habis duluan. Ngerti enggak? Dia masih numpuk barangnya. Artinya apa? Tuhan itu memberkati kita bukan karena murah atau harga miring, enggak. Pada waktu orang datang kepada saudara untuk dealing bisnis, siapa yang menggerakkan hatinya untuk beli? Tuhan. Alkitab berkata apa? Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dia mau belokkan kemanapun terserah Tuhan. Kalau raja saja hatinya yang ngatur Tuhan, mosok customer enggak Tuhan yang ngatur? Katanya customer raja, bener enggak? Berarti kan Tuhan juga kan? Bukan karena pinter. Dan pegawai saya, maaf, ada satu karyawan saya, itu gagap. Tahu gagap? Ngomong aja enggak bisa, pep gitu. Sekarang penjualannya paling tinggi. Saya enggak berani mikir corone dodolane piye gitu. Kok sampai orang mau beli loh. Ini kulkasnya berapa? Ngomong gak jelas, soalnya gremeng. Tak mat-matnya setengah jam, kok menengahi. Customer sama dia ini apa kebatinan gitu. Tapi tiba-tiba nulis nota, langsung buka nota. Loh coba. Berkali-kali kayak begitu. Itu padahal pegawai yang hampir saya tidak terima untuk kerja. Tapi Tuhan bicara, terima. Malah yang ganteng-ganteng suruh nolak, yang jelek aja loh. Jadi berbahagialah orang yang ya aja jelek-jelek ora payu rek. Nek jelek nemen-nemen sapa sing gelem, ya toh. Ya. Jadi belajar apa? Ya itu tadi bisnis itu bersama dengan Tuhan, unik-unik. Terus yang poin berikutnya. Ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Pertanyaan saya cuma satu. Tadi Tuhan memberi perintah kepada Nuh. Tapi hasilnya apa? Binatangnya sendiri yang datang sama. Duh, lucu toh. Saudara kalau membaca firman Tuhan, saudara bersama dengan Roh Kudus, saudara akan lihat sesuatu yang orang ngomong nggak mungkin, tiba-tiba bisa. Nuh yang disuruh mengumpulkan binatang, saya nggak bisa membayangkan. Nuh itu dan istrinya dorong pantatnya gajah yang besar untuk masuk bahtera. Oh kan disuruh masukkan dua-dua sepasang, betul nggak? Saya nggak bisa membayangkan Nuh itu misalnya narik keledai, ya, narik kuda, ya, wah berat sekali. Tetapi Alkitab berkata ternyata ketaatan Nuh lah yang membuat pekerjaan itu berhasil. Binatang itu masuk di bahtera dengan sendirinya. Saya percaya hari-hari ke depan, dengarkan ini baik-baik untuk orang yang bisnis terutama, saudara kerja. Jangan ngoyo. Loh, Pak, kerja kok udah boleh ngoyo? Jangan ngoyo. Alkitab berkata berkat Tuhan menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau kamu kerja dengan keringat, siap-siap hasilnya juga sorong. Saya tidak pernah ngajari jemaat saya untuk kerja ngoyo, tidak ada rumusnya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ngoyo itu adalah ciri kamu tidak percaya sama Tuhan. Makanya ngoyo. Ngepya bahasa Jawa nih, ya toh? Ngejur rego. Kenapa? Kamu khawatir barangmu tidak laku. Saya mau beritahu, yang dipegang kita mesti berhasil.
Saya tidak punya rumus yang lain untuk anak-anak Tuhan. Yang kau kerjakan pasti berhasil, itu rumusnya cuma satu. Betul enggak? Rumusnya cuma satu. Orang lain tidak bisa, Anda bisa. Suatu ketika, ini tidak tahu nanti di off the record aja. Suatu ketika ada satu PT di Jakarta, telepon saya. Kenapa? Karena salah satu pimpinannya ditangkap KPK. Akibatnya apa? Seluruh rekening perusahaan diblokir. Itu hari Jumat. Dia telepon, waduh, diblokir. Akibatnya apa? Akibatnya untuk gaji karyawan tidak bisa. Karena rekeningnya kan diblokir semua. Lalu ya, dia telepon saya, ini gimana ini? Lalu saya doa sama Tuhan, iya Tuhan, diblokir. Wah ini urusannya sama yang begituan kan saya tidak pernah. Tiba-tiba Tuhan ngomong, 3 hari. Tuhan ngomong 3 hari loh. Tidak ngomong buka blokir loh ya, 3 hari. Saya nyampaikan sama pimpinan, tenang aja Bu, 3 hari. Oh, 3 hari Bu? Pak, ya. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, 3 hari. Dibuka blokirnya? Tidak tahu, pokoknya 3 hari. Dan gak dibuka, nah iya toh. Saya kan cuma ngomong 3 hari, pesannya Tuhan 3 hari. Hari Sabtu lewat, hari Minggu libur, hari Senin harus gajian tak? Tiba-tiba telepon, waduh mateng kan. Ibu ini, jangan-jangan dia tanya, kok belum dibuka blokirnya? Ya betul tak? Telepon kok dia. Tiba-tiba dia telepon, saya beranikan diri angkat. Ya Bu, dapat. Sudah dibuka blokirnya. Saya mikir, wah hebat Tuhan ini ya. Kalau dia ngomong, walaupun itu yang paling ditakuti hari-hari ini, tetap bisa dibuka. Suatu ketika saya lagi sewakan properti saya. Yang nyewa itu ya dulu staf susnya Pak Jokowi. Ya. Di tempat saya nyewa, karena pakai persyaratan macam-macam begitu. Surat macam-macam, terus akhirnya intinya harus ke BPN. Dia minta syarat macam-macam kan, karena PT besar, jadi tidak main-main. Itu per tahun ya kurang lebih seginian ya, 300-an. Terus akhirnya ke BPN. Ke BPN itu tidak bisa buka datanya. Aduh mateng. Syaratnya tinggal itu. Tinggal BPN mengeluarkan surat tentang status properti saya, itu langsung ACC transfer. Nah kan enak lah. Notaris saya ngomongin, Mbak, coba kirim lagi. Tidak bisa ya Pak, statusnya itu enggak, halamannya itu error apa piye gitu loh. Saya enggak tahu, kan sekarang kan harus online kan. Terus besoknya saya telepon lagi notaris, ajukan lagi Mbak, coba Mbak. Ini soalnya sudah ditunggu ini, ACC nih, iman-iman. Wah kan diajukan lagi, enggak bisa lagi. Itu terus Sabtu, Minggu libur, Senin dicoba lagi, enggak bisa lagi. BPN-nya enggak bisa. Lalu saya ingat kejadian yang KPK blokir itu. Tuhan, orang lainnya bisa, mosok aku ra iso. Betul enggak? Saudara kalau doa sama Tuhan harus belajar dari pengalaman. Yang dulu ditolong, hari ini ditolong. Betul enggak? Yang dulu sudah ada pengalaman ditolong, hari ini mosok Tuhan enggak tolong. Saya doa, lalu hari Selasa kita ada ibadah toh. Ya sudah ibadah, saya persiapan ibadah di tempat kami. Lalu saya doa, Tuhan piye Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bicara, rest, REST, istirahat. Dalam hadirat Tuhan, istirahat. Ingat ya, kamu ngoyo, tidak dapat apa-apa. Berkat Tuhan itu datang waktu kamu tidak ngoyo. Oke, makanya tagihanmu bisa disobek Tuhan, jangan ngoyo, pelayanan aja. Nah, tiba-tiba hari Selasa ibadah, lalu pendetanya nyampaikan firman, tiba-tiba WA saya masuk dari notaris saya. Pak, sudah berhasil. Puji Tuhan, ya toh. Nah, akhirnya saya langsung telepon pihak yang penyewa, kita ketemuan besok ke notaris hari Rebu. Hari Rebu, terus akhirnya tanda tangan. Dia ngomong kan langsung ditransfer. Ternyata dia bilang, Pak, ya 5 hari kerja ya transfernya. Duh, mundur lagi saya bilang. Saya bilang, Tuhan kok mundur mana sih Tuhan? Ini butuhnya nih sekarang ini, dan tak masuk nih ke akun. Jadi biar duitnya bisa muter kan gitu kan. Orang bisnis kan begitu, akalnya oke. Akhirnya betul 5 hari, ya sudahlah enggak apa-apa, penting tanda tangan dulu. Akhirnya kita tanda tangan ke notaris, deal.
Tiba-tiba, itu kan hari Rebu pagi. Saya doa, Tuhan piye Tuhan? Tiba-tiba Tuhan kasih satu hikmat firman Tuhan. Mosok sih nggak bisa dipercepat. Nah, saya doa Tuhan, ini kan katanya kan 5 hari kerja. Pasti bisa dipercepat. Pasti bisa dipercepat. Saudara tahu akhirnya yang terjadi? Tiba-tiba HP-nya istri saya tempat rekening itu bunyi, ada notifikasi, dibuka, duitnya masuk. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Itu loh yang membuat saya belajar dari Nuh. Yang penting saudara taat dan benar-benar bersama dengan Tuhan, pasti semuanya akan dicukupkan. Hari-hari ini siapa yang kau merasa kekurangan, angkat tangan. Tidak ada yang kekurangan, kelebihan semua. Nek kelebihan semua tak kau nyumbang loh, kinggo kotaknya sedang disiap nenek. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ingat ketika saya merenungkan tentang Natal. Ini pewahyuan yang baru buat saudara. Saudara pernah berpikir enggak kenapa Yesus lahirnya di kandang domba? Bukan karena dia enggak punya uang. Enggak. Hari itu Yerusalem penuh, penginapan penuh. Orang-orang dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Ingat? Dan penginapannya enggak ada. Yang ada cuma satu, kandang. Dan Maria hari itu harus cepat melahirkan. Terpaksa dia masuk ke kandang domba dan Yesus dilahirkan di situ. Tapi yang membuat saya terkejut adalah kenapa bayi Yesus ditaruh di palungan? Pernah mikir enggak, saudara? Palungan itu adalah tempat makan domba. Bentuknya kayu begitu, dikasih jerami kan, itu gambarannya itu, bayi Yesus ditaruh di situ. Dengan kain lampin. Saudara, hari-hari ini Tuhan bicara satu hal. Bahwa kebutuhanmu itu bicara makan. Alkitab berkata dalam Mazmur 23, Tuhan menyediakan hidanganku di hadapan lawan-lawan. Hidangan. Hari ini apa yang kau butuhkan? Keuangan? Makan sehari-hari? Tagihan? Pekerjaan? Cicilan bank plecit? Ini ada. Ya, biasanya kan begitu toh. Cicilan harian ya toh, ditagih terus. Saya mau beritahu, Natal tahun ini ingat baik-baik. Yesus ditaruh di palungan tempat makan. Artinya apa? Dalam setiap kebutuhan saudara, Tuhan berkuasa. Dan sejak hari ini kita deklarasikan tidak ada kekurangan lagi. Bukan karena saudara punya bisnis, bukan karena saudara punya modal besar. Hari-hari ini saya ketemu dengan banyak pengusaha besar. Pusing tagihannya MM-an tidak terbayar. Bukan karena itu. Tapi engkau dicukupi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas hidup saudara. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Mumpung saya juga ingat. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, apa yang tidak ada di dalam Bahtera Nuh? Ada yang bisa jawab? Apa? Alumi? Apa yang tidak ada di bahteranya Nuh? Tidak tahu. Semua ada ya? Ada. Ada satu benda yang tidak ada di bahteranya Nuh. Apa itu? Kemudi. Setir. Kenapa? Karena Tuhan yang mengendalikan bahteranya Nuh. Tahun depan mungkin badai akan datang lebih besar, bencana akan lebih banyak. Tetapi ketika engkau hidupmu seperti bahteranya Tuhan, kamu serahkan kemudimu kepada Tuhan, kamu akan sampai dengan selamat. Jangan pernah berbisnis pakai ini. Pakai apa, Pak? Ya toh, GPPS itu Om Isa selalu ngajarkan saya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dengkul.
Dan saya masih ingat Om Ishak Liu pernah ngomong suatu ketika, saya ini kan anak rohaninya Tante Erna, anak rohaninya Om Ishak Liu, Surabaya, GPPS. Suatu ketika pada waktu konferensi tahunan, ada pendeta di daerah, itu datang ke Om Ishak Liu membawa proposal pembangunan gereja itu. Om Ishak minta didoakan, ya didoakan. Om Ishak kan kalau doakan kan begitu, tisu ada kuasanya, Om Ishak sekti ya, didoakan tumpang tangan. Habis itu pendetanya apa? Om, ini tempat kita perintisan Om, ini proposal kita mau bangun gereja. Saudara ngerti jawabannya Om Ishak Liu apa? Kamu tahu enggak ini gereja 6 lantai dibangun dari apa? Enggak tahu Om. Tiba-tiba kan Om Ishak Liu kan duduk di kursi itu pakai tongkat itu. Pakai ini. Sejak itu pendetanya enggak berani datang. Bangun gereja pakai ini. GPPS Arjuna itu gereja tertinggi pada zamannya dibangun dengan apa? Gereja hari-hari ini pakai ini, tidak pakai ini. Saya mau beritahu, ketika engkau berlutut di hadapan Tuhan, ini mau berlutut di bawah, tangan Tuhan turun. Kalau kamu pakai ini, tidak ada jawaban. Saya ketemu dengan banyak pebisnis, mereka angkat tangan, punya modal besar, tidak berani ekspansi hari-hari. Properti, teman saya properti gede-gede, dijual tidak ada yang laku. Sudah murah tidak laku. Kenapa bisa begitu? Pakai ini. Orang, dengarkan ini pesan terakhir buat saudara sebelum kita perjamuan kudus. Orang yang tahan berlutut di kakinya Tuhan, di depan Tuhan, adalah orang yang bisa berdiri menghadapi dunia. Mari kita berdiri, kita berdoa. Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat GPPS di tempat ini Tuhan. Sumur Yakub sama seperti nama yang diberikan oleh Tuhan. Sejak hari ini tidak ada kekeringan di tengah-tengah kami. Berkat itu akan terus mengalir, bahkan berkat itu akan menghidupi banyak orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami serahkan bahtera kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak membangun kemudi, tapi kemudi itu yang pegang adalah Tuhan. Yang mengatur adalah Tuhan. Yang menggerakkan adalah Tuhan. Hari ini kami hanya bisa berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Menghadapi problem, masalah apapun dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu karena kami tahu Tuhan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dan jawaban. Dan kami tahu ketika kami angkat tangan, maka Tuhanlah yang turun tangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara di dalam setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.